Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghnia. Ya. Jadi kemarin ayat-ayat itu masih membahas tentang orang-orang yang tidak ikut berperang meminta izin itu hanyalah orang-orang, sehingga alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang lain minta izin untuk berperang. Kalau kemarin yang 4 golongan itu, baik yang duafa itu terdiri dari 3, yakni perempuan, anak-anak, dan para lansia, itu masuk kategori apa? Duafa. Lalu alal mardo, kategori kedua adalah alal mardo, orang yang sakit. Tapi sakit yang benar-benar sampai tidak bisa jalan, bukan sakit koreng misalnya. Dan juga orang-orang yang ini yang kemarin bikin sedih itu ya. Orang-orang yang dia tidak mendapati sesuatu yang bisa dipakai untuk berjuang. Alladzina la yajiduna yunfiquna, itu. Lalu yang keempat adalah orang-orang yang al-muhsinina min sabil, alal muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Nah, 4 itu diizinkan untuk tidak ikut berperang. Lalu ada juga sebenarnya dalam sebuah kisah di hadis itu, ada orang yang bahkan dia ingin ikut berjuang gitu. Sudah mau berangkat tuh. Tapi sama Nabi ditanya, kamu keluargamu siapa? Saya cuma sama ibu saya ya Rasul. Ibumu udah tua? Iya, dia sangat tergantung terhadap saya yang merawat gitu. Kamu balik aja. Sama Rasul malah digituin. Kamu balik, rawat ibumu. Gitu. Karena ibunya udah tua, enggak ada yang rawat sendiri. Dia juga belum punya istri dan sebagainya. Malah diperintah oleh Rasulullah untuk balik. Jadi benar-benar Allah dan Rasulnya itu tahu betul situasi dan kondisi, bukan kok kemudian kebiah uyah, tidak mau tahu kondisi orang lalu diajak berangkat semua, tidak gitu. Rasulullah itu tahu betul, bahkan itu nanti kan disebut itu alimil ghaibi wasyahadah. Allah itu maha mengetahui apa yang gaib dan apa yang tampak. Tahu kondisi kalian itu. Tidak usah sok memberitahu Allah, saya sebenarnya itu gini loh ya Allah. Saya sebenarnya gini loh ya Rasul. Tidak usah. Inilah tadi yang saya kasih contoh itu. Orang yang bahkan sudah mau berangkat saja sama Rasulullah disuruh balik. Karena kondisi siapa? Orang tuanya gitu. Nah, itu menunjukkan betapa Allah dan Rasulnya itu sangat memahami kondisi. Bukan kok orang yang nggak mau tahu, bukan. Orang yang ngawur, bukan. Gitu. Nah, jika pun kemudian ada yang masih yasta'dzinunaka, orang yang kemudian masih meminta izin kepadamu, padahal mereka itu wahum aghnia. Nah, ini loh orang-orang yang Allah itu punya alasan untuk mengazab mereka, punya alasan. Innamas sabilu tadi itu jalan untuk membuat mereka divonis salah, karena memang banget ya, pada saat itu kan kebutuhan jihad itu luar biasa, sangat membutuhkan support gitu loh. Lalu ada orang yang sehat, ada orang yang tidak berhalangan, ada orang yang dikasih Allah karunia rizki, lalu tidak ikut urun belas. Sudah pun begitu, tidak ikut urun, nyinyir lagi. Sudah pun begitu, memprovokasi yang lain supaya tidak ikut. Itu loh. Zaman sekarang misalnya sampean ngaji nih, ikut ngaji, entah kajian tiap tafsir tiap subuh ini nih, atau kajian tiap pekan gitu, sudah pun nggak ikut, ya kan? Padahal mampu,
nyinyir lagi, melarang orang untuk ikut lagi. Nah, yang kayak gitu itu yang dimaksud dalam ayat ini. Jadi agniya di situ tidak hanya kaya dari sisi harta, tapi kaya dari sisi waktu, kaya dari sisi tenaga. Artinya kesempatan untuk ikut perang ada, tapi kemudian yasta'dinunaka. Mereka meminta izin kepadamu hanya karena ya sifat nifak mereka. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi. Mereka lebih senang, lebih suka kalau mereka tinggal di belakang, nggak ikut berangkat. Ya wajar ya. Kalau sudah kena penyakit nifak itu kan jangankan perang yang jelas-jelas dituntut pengorbanan fisik, baik tenaga maupun jiwanya maupun hartanya. Wong sholat yang tidak ada pengorbanan apa-apa kecuali sedikit tenaga dan sedikit waktu saja berdiri dengan malas, toh. Idza qamu lis-sholati qamu kusala. Ayat kemarin. Itu kan membuktikan betapa malasnya jiwa munafik itu untuk berjuang. Sorotkan itu ke diri sendiri ya. Wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sedangkan mereka itu sudah dikunci mati hatinya oleh Allah. Mereka tapi tidak tahu. Mereka tidak tahu. Ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Mereka mengungkapkan alasan dari yasta'dinunakanya itu, minta izinnya itu, ya'tadiruna. Mereka mengungkapkan alasan kepadamu pas kamu sudah balik dari perang. Mereka pasti akan, orang-orang munafik itu pasti akan datang lalu ungkapkan alasan. Begini loh kami tadi itu, jadi sebenarnya begini loh, dan lain sebagainya. Sekali lagi ya, ini bukan orang kafir. Ini bukan orang musyrik. Karena kalau orang kafir, orang musyrik ya nggak perlulah ngungkapin alasan memang mereka tidak ikut dalam barisan orang non muslim. Ini orang muslim. Ya. Ketika Rasulullah sudah datang dari perang, sementara dia tadi tidak ikut, maka datang menghadap Rasulullah untuk mengungkapkan alasan. Tapi kata Allah, qul katakanlah Muhammad, la ta'tadiru. Sudah tidak usah banyak alasan. Lan nu'mina lakum. Kami tidak akan percaya sama kamu. Sudahlah, sudah cukup. Qad nabba'anallahu. Allah sudah memberitahu kami kok. Sudah. Tentang apa? Min akhbarikum. Tentang berita-berita kalian. Ya, kamu ngomong karena sibuk ini misalnya. Padahal enggak, Allah tahu kok. Wa sayarallahu, Allah melihat. Allah melihat. Enggak usah ditutupi, enggak usah dikarang-karang ceritanya, enggak usah. Allah tahu apa amalakum, amal kalian, perbuatan kalian di belakang kemarin ngapain aja tahu. Wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya juga tahu. Awalnya Rasulullah nggak tahu, tapi ketika Allah memberitahu jadi tahu gitu loh. Jadi tahu. Sudah. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kamu nanti akan kembalikan. Sebentar lagi kamu akan kembali kepada Zat yang Maha Tahu hal yang gaib dan yang nyata. Siapa? Ya Allah lah. Lalu di sana fayunabbi'ukum, maka kamu akan diberitahu bima kuntum ta'malun, tentang apa yang kalian kerjakan. Nah, kalau Gusti Allah dalam tanda kutip sudah mutung kayak gini kan repot ya. Repot nanti. Iya. Seperti mutung dalam tanda kutip ya, bukan mutung artinya jelek ya. Tapi sebagai sebuah warning untuk yang lain ketika Sa'labah misalnya. Kisah Sa'labah itu kan kisah paradok ya, sebuah kisah yang ironis banget. Itu kan berakhir dengan mutung juga. Allahnya yang dalam tanda kutip itu mutung. Bukan mutung sih, tapi tegas menutup pintu. Jadi Sa'labah itu kan dikisahkan sebagai satu di antara Ahlus Sufa itu
kelompok sahabat yang memang bahkan meninggalkan segala pekerjaan, rumah, desanya, asetnya untuk tetap di Masjid Madinah. Tiap harinya ya hanya mengikuti Rasulullah kemanapun untuk memastikan mereka menjadi orang yang pertama untuk mendengar wahyu yang turun, mendengar sabda Nabi, lalu mereka hafalin. Jadi betapa pengorbanannya begitu. Nah, satu di antaranya itu Salabah itu. Nah, satu hari ya, entah yang namanya manusia ya. Kemudian kondisi ekonomi yang sangat kurang, gitu. Lalu minta kepada Rasulullah suatu saat menghadap itu untuk didoakan lah intinya biar kaya. Sama Rasulullah, kamu lebih baik ada di posisimu sekarang. Tapi si Salabah ini ya tetap mengajukan alasan bahwa nanti akan begini, nanti akan lebih baik kalau saya punya karena bisa berjuang lebih ini dan sebagainya. Wah, banyak-banyak. Sama Rasulullah, enggak, nanti kondisimu enggak gitu. Akhirnya memang benar dia tetap ngotot. Ya namanya Allah itu kan adil ya. Kalau ada hambanya yang berusaha keras ya akan diberi. Berusaha keraslah si Salabah ini juga berdoa pada Allah. Memang akhirnya awalnya cuma punya 1 ekor kambing, lalu menjadi 100, lalu menjadi 1000, lalu menjadi gitu belasan ribu. Nah dalam proses itu berkurang intensitas dia di masjid. Yang awalnya cuma bisa zuhur, asar, maghrib, bisa subuh, bahkan duha tahajud, jadi berkurang karena kan ngurusi yang lebih banyak. Lama-lama cuma Jumatan tok ketika sudah ribuan tuh. Nah begitu sudah notok, karena dia sudah jauh dari masjid karena harus ngurusi ininya, Rasulullah menguji dengan memerintahkan sang penagih zakat. Diujilah. Begitu didatang penagih zakat, jawaban pertama si Salabah, ya kenapa harus segitu? Ini kan usahaku sendiri. Nah, dan balik kepada Rasulullah, disampaikan jawaban itu. Oh gitu. Ya sudah, mulai saat ini jangan terima apapun dari Salabah. Jangan terima apapun dan biarkan Allah yang akan berurusan dengannya. Nah, jawaban Rasulullah ini disampaikan lagi ke Salabah. Oh, Salabah banget, menyesal sekali. Lalu kemudian dia mengumpulkan zakatnya, kemudian diaturkan sama Rasulullah, enggak bawa pulang. Rasulullah enggak mau. Rasulullah enggak mau, dulur. Enggak mau, ditolak. Akhirnya memang Salabah mati dalam keadaan tidak selamat, su'ul khotimah. Padahal awalnya beliau adalah seorang ahlus sufah, seorang penghafal Quran yang memang rajin sekali. Nah, konsep semacam ini terjadi juga di masa peperangan itu, di mana orang-orang munafik yang sudah diberi kesempatan banyak untuk mengabdi, untuk berbakti, ketika mereka lapang, baik dari sisi tenaga, dari sisi harta, maupun dari sisi keahlian jiwa waktu, gitu loh. Tapi tidak digunakan, dan itu yang membuat mereka kemudian apa? Yaitu tadi masuk dalam kondisi itu. Nah kalau sudah kayak gitu kan repot. Sama dengan Qarun di masanya Nabi Musa. Sama itu. Qarun bahkan sepupunya Nabi Musa sendiri. Awalnya ya santri setia itu. Mirip dengan Salabah. Nggak boleh sama Nabi Musa. Karena tahu kamu nanti tidak mampu menahan diri seperti itu. Ya seperti tidak mampunya manusia ketika punya uang 1 juta masih bisa sedekah 25.000, tapi begitu uang 1 triliun tidak berani sedekah 25 miliar. Rasulullah tahu, Rasul Musa tahu tentang Qarun tadi. Tapi masih ngotot ya. Namanya Allah adil, dikasih lah sama Allah karunia berupa harta itu. Dan benar. Jadi menentang Nabi Musa. Sombong dengan kekayaannya. Baca itu dari surat Al-Isra, dari surat Al-Qasas. Dan memang ketika ditenggelamkan itu, ketika masih tenggelam cuma 1 mata kaki, ditenggelamkan ke
tanah itu, dia masih enggak nanti aku nyuruh para pembantuku untuk gali kan ya gampang. Ditenggelamkan sampai lutut masih begitu membanggakan kekayaannya, nanti bisalah ditenggelamkan apa ini perut masih dikasih kesempatan sama Allah untuk beriman, tobatlah, berimanlah. Jadi mulai dari mata kaki itu masih dikasih kesempatan bertobat. Sampai lutut pun masih dikasih kesempatan bertobat. Sampai perut masih dikasih kesempatan. Begitu sudah tidak mau, sampai leher, baru dia teriak-teriak. Tapi udah kasep, tidak mau. Rasulullah tidak mau menerima taubatnya. Allah tidak mau. Nah, kejadian dalam ayat 94-93 ini sama. Kalau sudah Allah Enggak, lan nu'mina lakum. Sudah kami enggak terima. Kenapa? Ya karena kesempatan sudah diberikan berulang-ulang dan apa ya? Mengingkari gitu loh janjinya. Ya seperti ciri awal munafik itu kan idza hadatsa kadzaba, ketika berbicara dusta, ketika wa'ada akhlafa, ketika berjanji mesti ingkar. Nah, itu ternyata janji seperti itu juga sering diingkari lagi, maka sudah ditutup. Nah ini dulu yang jadi satu warning buat kita itu. Nah saya ingin berbagi dulu tentang ciri munafik itu betapa ini ya. Coba kita buka di surat Al-Baqarah ya. Bagaimana ada ciri lain tentang orang munafik itu ketika menerima peringatan ya. Ketika menerima peringatan. Jadi orang munafik itu ketika menerima peringatan itu terbagi dua ya. Yang agak halus gitu kan. Yang agak halus itu ketika mereka mendengar peringatan itu kemudian mereka seolah-olah mendengar, seolah-olah mendengar, tapi nanti begitu setelah selesai ada peringatan itu lupa lagi. Jadi seolah-olah seperti orang yang meniupkan api, begitu ditiup nyala itu api, tapi begitu yang niup nih pergi padam lagi api itu. Itu yang munafik yang agak halus. Tapi begitu munafik yang keras itu seperti ada kilat yang menyambar. Nah, begitu kilat menyambar itu mereka langsung menutupkan jari-jarinya ke telinganya, dikira kilat itu menyambar dirinya. Padahal ya kilat ya seperti itu, tidak ada tujuan mengenai satu atau dua orang. Nah, demikian pula orang munafik itu ketika ada ayat Al-Quran atau mendengar firman Allah yang sifatnya korektif, menyinggung, dia menutup telinganya, tidak mau dengar. Karena ngiranya ngaji kok nyinggung-nyinggung gitu. Padahal sifat pengajian ya memang menyampaikan apa adanya ayat Allah, tidak bermaksud untuk menyinggung satu dua orang. Nah itu bisa dibuka di surat Al-Baqarah. Coba buka ya. Ayat 17, 18, sampai 19, sampai 20. Monggo coba. Gantian satu-satu ayat. Siapa yang tadi belum baca? Satu orang satu yang belum baca tadi, silakan. Al-Baqarah ayat 17, ayat 18, 19 sampai 20. Monggo. Satu ayat baca. Ya izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah meneranginya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Bersuwun Gus. Di situ disebutkan, itu perumpamaannya mereka itu, di awal juga disebutkan tentang orang-orang munafik itu. Jadi perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api, setelah menerangi sekilanya kemudian hilang. Jadi lali lagi itu loh. Kayak apa di air kalau ada lepok, tahu lepok ya? Lepok itu kayak ada ini, kalau di atas permukaan air itu kan ada kayak yang hijau gitu loh. Daun-daun kecil itu. Diseretkan gini,
Kelihatan ayatnya, tapi begitu balik lagi. Lalu ayat ke-18 coba. Saya Gus. Silakan. Mereka tuli, bisu, lagi buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Jadi buta tuli nanti ada kaitannya dengan ayat lain, di mana ayat itu bicara tentang orang yang punya hati tapi tidak untuk memahami, punya telinga tapi tidak untuk mendengar, punya mata tapi tidak untuk melihat. Gitu. Jadi sumum bukmun omyun ini maksudnya itu. Jadi kadang ayat itu tidak selalu lemah lembut, tapi kadang kasar seperti ini ya, karena memang untuk orang-orang seperti itu udah tidak bisa lagi dilembutin gitu. Ayat selanjutnya 19. Izin Gus. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan petir dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Nah, Sadaqallahul itu yang kafir di situ sama dimaksud seperti itu. Jadi dia segera menutup telinganya, dipikirnya itu nyambar dirinya. Sama ketika ada ayat Al-Quran yang kemudian secara tajam dianalisis, yang hak dikatakan hak, yang batal dikatakan batal, itu kan kadang menyinggung perasaan. Kok ini ya, nggak mau pengajian yang gitu, nggak laku. Kenapa? Orang nggak suka kan disinggung. Padahal ayat Al-Quran ya begitu adanya. Nah ini ayo coba kita lakukan, sorotkan pada diri kita. Sering nggak kita menyumpat telinga? Menyumpat telinga itu nggak harus dengan begini. Ya pokoknya nggak ikut ngaji terus gak enak. Nah itu namanya menyumpat telinga. Ayo terakhir 20. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar. Berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul adzim. Jadi itu makanya kalimatnya jelas. Seperti ada kilat. Jadi begitu ada kilat gitu, seolah-olah kelihatan jalan ini gitu. Tapi begitu ada kilat itu enggak ada, nggak kelihatan lagi. Kalau pas ngaji gini, semangat di roh gitu, kayak kelihatan banget gitu ya. Mana hak, mana batil. Begitu nanti habis ngaji, ketemu sama sosialitanya, kok terus kepingin dunia mana gitu. Begitu nggak? Nah, itu satu di antaranya ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada? Silakan Pak Bakrul. Kalau terus merasakan keringat dingin gimana, Gus? Nah, itu bagus. Kalau sudah merasakan keringat dingin karena tersentuh pelajaran, itu masuknya coba dibuka di surat Al-Isra Pak Bakrul. Surat Al-Isra Pak Bakrul. Surat Al-Isra. Oke, surat Al-Isra itu juz ke 15-14 itu. Sudah ketemu Pak Bakrul? Ayat di ayat 107 Pak Bakrul. Silakan, Al-Isra ayat 107 sampai 109. Surat ke-17, Pak.
Sudah ketemu? Silakan Pak Fahrul. Al-Isra. Gampang. Sudah. Ada, Ya, Gus. silakan. Ayat 107. Katakanlah berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Ya, jadi Ya. bergetar hati. Lanjut ayat selanjutnya. Ayat 108. Dan mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Ayat 109. 109, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis. Dan mereka bertambah khusyuk. Nah, itu ciri-ciri orang beriman begitu. Ketika dibacakan ayat Allah, yang bahkan misalnya mengena pada dirinya, malah justru bergetar hatinya. Tadi kan Yanan bilang keringat dingin, bergetar hatinya, sujud, menyungkur, menangis. Nah, sementara yang ayat surat Al-Baqarah tadi, justru dia menutup telinga, ya kan, merasa tersinggung, lalu pergi. Nah, ini yang jadi ukuran kita gitu loh. Selama ini kan kadang kita kurang jelas dengan ukuran bagaimana melihat apakah kita itu munafik atau beriman. Iya dulu, gitu loh. Nah, itu. Jelas ya? Ada lagi? Izin Gus. Silakan Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Karena kita supaya tidak menjadi orang yang seperti di surat Al-Baqarah itu Gus, yang di saat ngaji gini kita merasa tercerahkan, setelah keluar dari rumah kembali lagi. Nah, gimana caranya Gus? Ngapunten. Jadi gini ya, Ayu. Ada di satu surat itu diterangkan, nanti di akhirat itu kan orang-orang beriman itu kan berjalan di atas cahaya, dalam naungan cahaya. Nanti di padang mahsyar itu, ketika semua orang bermuka masam hitam, orang-orang beriman itu istabyaddat wujuhum, mereka putih bersinar mukanya. Lalu ketika semua orang tangis, mereka senyum. Ketika semua orang berada dalam kegelapan, mereka dalam cahaya. Nah, ternyata itu diterangkan dalam surat Al-Hadid. Coba dibaca, di surat Al-Hadid ayat 14. Ayat 13-14 itulah. Ayo silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 13 sampai 14 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Pada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan mulai ayat 12 sendiri cahaya untuk. Mulai ayat 12. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Coba, kemarin kan kita bicara tentang keberuntungan ya, kemenangan yang agung, al-fawzul azim. Orang-orang beriman ini mudah-mudahan yang hadir di depan saya ini orang-orang beriman ya, semuanya ya. Amin ya Allah. Itu nanti ketika sampean di sini sekarang sabar, tidak ikut berlomba dunia, sabar, hidup sederhana apa adanya. Itu nanti begitu di akhirat menemui janji yang Allah janjikan sekarang di sini. Sampean itu berjalan di atas cahaya dulu. Kemudian didekatkan pada ada dikatakan, hai orang-orang yang dulu sabar ketika di dunia, yang tidak ikut berlomba tentang dunia.
hari ini ada berita gembira, itu loh sudah disediakan surga yang mengalir sungai di bawah kalian. Itu keberuntungan kalian yang dulu ketika di dunia seolah-olah buntung. Karena kamu menyedekahkan hartamu, tenagamu, waktumu untuk agama. Seolah-olah buntung di mata lahir. Padahal lihatlah sekarang keberuntungan itu. Nah, diberitahu begitu. Mereka berjalan di atas cahaya. Lalu ayat selanjutnya, ayat yang ke-13. Coba gantian mungkin, Pak Ali, atau siapa dibaca ya? Cepat. Cepat. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding-dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luar ada hanya adab. Begitu mereka melihat ada cahaya itu, ada orang-orang munafik. Artinya munafik ini dulunya Islam. Lalu dia bilang, kami mbok dikasih cahayamu. Kan mereka dalam kegelapan. Kata orang beriman yang dalam cahaya, oh ya sini tak tunggu. Ambil cahayamu. Masuk dia ke dalam cahaya itu. Lalu berjalan sebentar kemudian gelap lagi mereka. Kayak ada dinding gitu. Lalu teriak-teriak lagi, tolonglah tunggu kami ingin dapat cahayamu. Oke ya tak tunggu, ambil. Belakang, ambil lagi cahaya. Gelap lagi sampai 3 kali. Sampai dia tidak ada itu. Lalu ayat 14 coba. Gantian, monggo. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kalian? Mereka menjawab, benar, tetapi kalian mencelakakan diri sendiri. Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu setan datang memperdaya kalian tentang Allah. Sadaqallahul-Azim. Nah, itu. Jadi dia nanti akan saya jawab Pak Wahyu. Jadi begitu, kenapa sih kok nggak bisa dapat cahayamu sekarang kami, kata orang munafik. Padahal dulu kan kami bersama kamu. Kami ya sholat, kami ya puasa, kami ya ikut bangun masjid. Nanti akan diceritakan surat At-Taubah itu selanjutnya. Mereka bangun masjid itu. Tapi kenapa kok kami nggak bisa? Jawab orang beriman, iya, kamu memang dulu bersama kami, tapi kamu itu selalu ragu. Ketika akan itu kan dia mau sholat, males. Ketika bersedekah dengan terpaksa. Ketika ada iming-iming tentang akhirat, yang nggak terlalu terpincut. Diancam neraka, yang nggak takut. Tertipu oleh angan-angan kosong, seolah-olah dengan punya harta banyak nanti akan kalau punya harta banyak nanti akan hebat, akan ini. Angan-angan kosong itu yang membuat kamu kemudian tidak mau berjuang secara total. Dan kamu telah ditipu oleh setan yang sangat penipu. Ya penipu tentang dunia ini. Nah kalau gitu gimana Mas Wahyu? Ya sudah, sekarang ini ayo kita supaya tidak lagi kayak tadi itu, nanti hilang-hilang. Ayo kita mantapkan wis, apalagi umur-umur kita sudah kayak gini. Jangan noleh-noleh lagi. Ketika zaman menemukan kebenaran itu stick on that. Sudah pegang teguh itu wis. Wis jangan noleh-noleh lagi. Ada yang gini, yang gitu, wis enggak waktunya mencari kita ini. Kita ini waktunya sudah memegang teguhi Al-Qur'an ini. Zaman akan menemukan banyak sekali justifikasi untuk membenarkan nafsu dalam ceramah-ceramah yang lain mungkin oleh ustadz-ustadz yang lain. Saya enggak, tapi zaman tak ajak untuk wis apa yang kita cari dalam hidup, ketenangan ya, maka ayo kita mengikuti standar Rasulullah, insya Allah kita tenang dalam hidup. Apa yang kita cari dalam hidup, kebahagiaan, wis ikuti standar Rasulullah, insya Allah bahagia dunia akhirat, asalkan itu tadi gitu. Jadi kalau kita kemudian masih itu karena memang masih ada pertimbangan-pertimbangan lain yang itu tadi disebut guru. Maka supaya kita ada dalam kelompok yang berada dalam cahaya itu adalah kelompok orang yang tidak ragu lagi, kan gitu pemahaman sebaliknya. Berarti maka kita wis
kayak gini ngaji gini sudah, jangan hanya berhenti di sini. Nanti pulang setelah ngaji gini bahas sama teman-teman, sama saudara, sama kerabat gitu ya. Bahas nanti besok lagi ya. Cuma besok kita libur. Kita lanjut insya Allah hari Sabtu. Gitu. Nah, besok dibala lagi, di review lagi, diobrolin sama ilmu. Jadi obrolan kita itu akhirnya obrolan yang berbarokah karena mengulang kembali, reminding, diulang lagi gitu. Lalu kumpul sama orang-orang yang sevisi, yang seperahu, yang sefrekuensi. Enak akhirnya saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kalau pas agak lupa ada yang ngingetin gitu. Tapi kalau sudah sosialitanya orang yang nggak jelas, ya nggak ada yang ngingetin, bablas sang ini. Karena itu ya seringlah mendekat wakunu ma'asadiqin. Mendekatlah terhadap orang-orang yang suka mengingatkan kita supaya kita tetap dalam koridor. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita digolongkan menjadi orang-orang yang nanti di akhirat berjalan di atas cahaya. Yang diucapin oleh para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian, atas kesabaran kalian. Sampai berada di keselamatan. Semoga Allah merahmati kita dalam siratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innal ladzina la yuqda tabaraka rabbana wa ta'ala. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa dana istina min al-jinni wa syaitan zan rabbana natina wa lana sabina min qabil zalim min Allah marhamataka. Rabbana ma nafatu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka ya Allah. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi yadurun nafsirah. Allahumma fa'alna fa rahmatika Allahumma zilna rahmatan wa tilqatan barakatuh. Rabbana afrika lana sabra wa sabri mana nafsana. A'udzu billahi min syaitanir rajim wa tarki syaqqa wa sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqin. Rabbi fili wa la fi wa la siyati wa la tiratina wa nasfi'an. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nur.